Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala al-Qur'an lana imama hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Yang saya muliakan Ketua Majelis Ta'lim Ad-Duha Ibunda Hajah Nurbaiti, tak ada lupa nama. Beserta yang saya muliakan ada Ibunda Nur, itu pun tak lupa kan nama. Beserta Ibunda yang di sebelah beliau, itu pun tak tahu mang. Beserta Ibu Bude Panani, Masya Allah, yang ada anda lupa. Beserta yang saya muliakan ibu-ibu seluruh pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang tiada hingga, yang telah memberikan kepada kita nikmat sihat wal afiyah dan keberkahan umur, yang telah memudahkan langkah kaki kita menuju aula ini untuk bersama-sama mengaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran, serta menimba daripada ilmu agama. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh iman wal Islam. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini adalah tanggal 29 Safar. Hari ini adalah tanggal berapa bulan Safar ini? Besok adalah Rabu terakhir daripada bulan Safar. Ada biasa persepsi negatif atau anggapan miring soal hari Rabu terakhir di bulan Safar. Ada keyakinan sebagian masyarakat kita, mereka berpandangan bahwasanya Rabu akhir daripada bulan Safar itu banyak musibah. Betul? Mereka beranggapan bahwa hari Rabu terakhir bulan Safar banyak bencana yang turun. Betul? Mereka beranggapan bahwa bulan Safar ini adalah bulan kesialan. Ya. Sampai ada yang takut pergi keluar rumah. Dia tidak berani melakukan safar. Apa safar? Perjalanan. Dia tidak berani bepergian, bahkan untuk mengadakan segala kegiatan, apalagi menikahkan anaknya. Ketika menikahkan anak, jangan bulan Safar, tidak bagus. Ini semuanya pandangan-pandangan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu.
yang mana Islam tidak pernah mengajarkan tentang keyakinan bahwasanya hari itu ada membawa di dalam suatu kesialan. Tidak ada. Islam tidak ada mengajarkan kepada kita hari, kalau bahasa Melayu itu suwe. Ini bulan Safar ni memang betul-betul bulan suwe. Ini adalah keyakinan dari kalangan orang Arab jahiliyah, ibu-ibu sekalian. Mereka dulu meyakini bahwasanya bulan Rabu terakhir daripada bulan Safar, dan bulan Safar itu sendiri adalah suatu momentum daripada kerusakan, suatu momentum daripada kesialan, ya. Maka mereka pun menamakan ada istilah ad-dubar yang berarti penghancur, ya. Ini dimunculkan siapa? Dimunculkan oleh orang-orang Arab jahiliyah dulu, karena mereka meyakini Rabu akhir bulan Safar itu banyak bala turun. Bayangkan, mereka menganggap bala itu turun. Dan alhamdulillah orang Pontianak tu kayaknya kurang takut sama bala, karena bala tu jadi bahasa sehari-hari. Lihat orang pandai sikit, balak kau boy. Lihat orang Bude Panani itu waktu awal ke Pontianak pun heran beliau. Lihat beliau ngaji macam tadi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Balak Padahal itu orang tua dulu, ibu-ibu mungkin mikir bala itu adalah musibah yang jelek-jelek, yang baik pun bisa menjadi bala. Jangan kita mikir orang tua dulu mengeluarkan bahasa bala itu tidak memiliki dalil mereka. Mereka ada punya dalil. Apa makna bala itu? Ujian. Itu arti bala. Jadi begitu orang ngaji, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Bala. Kenapa? Itu bisa jadi ujian. Pasihnya bacaan Al-Quran kalau masuk di dalam hati kita sombong, maka itu adalah bala. Bacaan Al-Quran kalau kita indahkan suara kita dengan tujuan hanya untuk mendengarkan orang lain dengan kesombongan, maka itu bala. Itu maksud mereka bala dulu. Jadi tidak selamanya bala itu diartikan cobaan, apa bala itu musibah, enggak, ya. Maka di sini ibu-ibu kita kembali bulan Safar. Pandangan-pandangan ini, keyakinan ini sama sekali adalah mitos. Keyakinan ini tidak bersandarkan dengan apa yang diajarkan di dalam agama kita, agama Islam. Ya. Maka kalau kita melihat besok nanti pada Rabu bulan Safar, ibu-ibu jangan ikut campur di tempat yang syirik, di tempat yang ada buang-buang dan sebagainya. Jangan ikut-ikut, ya. Jangan ibu-ibu pun mengikuti di situ. Saya tidak apa-apa, bah, cuma nengok ya, bah. Ditakutkan kita juga ikut tercampur mendukung dalam kegiatan mereka. Maka kita jangan ikut-ikutan. Ada lagi yang pernah saya tanya satu orang, kenapa di sini harus ada buang-buang? Dia bilang dulu tidak ada buang, jembatan tu roboh. Berarti robohnya jembatan karena tidak ada buang. Padahal segala musibah yang datang dari Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Ya. Di situ
wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah berfirman, katakan segala musibah yang menimpa kita itu adalah dari Allah. Ya, itu dari Allah, bukan dari kekuatan makhluk yang ada di dunia ini. Kita yakin dalam hal itu, ya. Dan subhanallah, Rabu bulan Safar ini dapat suatu keutamaan, Bu. Apa keutamaan Rabu bulan Safar? Silakan diingat dan dicatat kalau ada orang nanya. Yang pertama, Rabu bulan Safar itu adalah cahaya diciptakan oleh Allah itu pada hari Rabu. Jadi hari Rabu itu hari istimewa. Cahaya dijadikan oleh Allah tu pada hari Rabu. Coba kalau andaikan kita dalam kehidupan di siang hari ini, di pagi hari ini tidak ada cahaya, apa yang terjadi? Ada negara, Bu, yang siangnya 22 jam, malamnya cuma 2 jam. Ada negaranya. Bagaimana dengan puasanya? Puasanya juga 22 jam. Jadi dalam 2 jam itulah dia solat maghrib, dalam 2 jam itulah dia solat isya, dalam 2 jam itulah dia solat tarawih, dalam 2 jam itulah dia sahur. Karena malamnya cuma 2 jam. Saya begitu membaca, subhanallah. Andaikan saya sebulan ya bulan puasa sana, insya-Allah berat saya sisa 60 kilo nampak. 22 jam. Ya. Jadi siang mereka lebih lama daripada malamnya. Dan iya, siang Allah jadikan siang dan malam itu semuanya cahaya pada hari Rabu. Kemudian yang kedua, di hari Rabu itu terdapat saat yang begitu mustajab ketika kita berdoa. Kapan? Antara solat zuhur dan asar. Antara solat zuhur dan asar, kalau ibu-ibu bermunajat minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kabulkan daripada doanya. Justru hari Rabu harus banyak-banyak berdoa. Kemudian yang ketiga, ada yang mengatakan jangan menikahkan anak pada bulan Safar. Ketahuilah perkataan ini seakan-akan mereka menghina Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Rasulullah nikah bersama Sayyidah Khadijah itu pada bulan Safar tanggal 25. Rasulullah nikah dengan Siti Khadijah itu tanggal 25 Safar. Sekarang kalau ada yang mengatakan bulan Safar itu adalah bulan yang membawa suatu kesialan, maka jangan menikahkan anak. Bagaimana dengan Rasulullah? Berarti nikahnya Nabi Muhammad itu tidak bagus. Ya, mau kita ngatakan gitu? Ya. Apa kata seorang ulama, Habib Abu Bakar Al-Masyhur? Beliau menulis, mubtadi'an zawajahu min ummina Khadijatul Kubra bi ayyamin Safar wa kana hadha qabli wahyi Rabbina. Beliau mengatakan, simulai dengan pernikahan beliau Sayyidah Khadijatul Kubra di hari-hari bulan Safar, dan pernikahan itu sebelum datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti pernikahan itu terjadi sebelum nubuwah, sebelum kenabian. Tapi ini kan sebelum kenabian. Mungkin pada saat itu belum ada turun yang mana bulan tentang kesialan daripada bulan Safar ini. Kemudian yang keempat, ternyata Rasulullah juga menikahkan anaknya Sayyidah Fatimah Zahra dengan Sayyiduna Ali bin Abi Talib. Itu juga terjadi pada bulan Safar ketika tahun kedua Hijriah. Itu bulan Safar. Saya yakin sih kalau ibu-ibu banyak yang tidak percaya, maka ibu-ibu di sini kalau nikah siapa ndak apa-apa, saya yakin.
Ya, walaupun ada juga pendapat seperti itu. Ya, maka di sini jadi pernikahan Rasulullah, pernikahan putrinya itu terjadi pada bulan Safar. Dan yang kelima, Rasulullah melakukan perjalanan hijrah dari kota Mekah menuju Madinah itu juga pada bulan Safar, akhir daripada Safar. Dan kemudian pada bulan Rabiul Awal maka Nabi pun tiba di kota Madinah. Pada saat Rasulullah tiba di kota Madinah, pada saat itu orang-orang Madinah menyambut Nabi Muhammad SAW dengan dufuf, dengan gendang. Kebahagiaan mereka akan tibanya Nabi Muhammad. Apa yang mereka baca yang biasa kita sebut? Apa? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajabash mada'a lillahi itu mereka menyambut Nabi Muhammad. Maka subhanallah, di bulan Safar ini juga muslimin bisa memenangkan suatu peperangan. Perang apa? Perang Khaybar. Itu juga dimenangkan pada saat bulan Safar. Maka ibu-ibu sekalian, kita telah menjawab bagaimana keutamaan dan kebahagiaan bagi muslimin di balik daripada bulan Safar ini. Kita lihat. Lalu apakah Nabi Muhammad SAW pernah berbicara tentang hari Rabu? Pernah. Apakah Rasulullah pernah menjelaskan bahwasanya hari Rabu itu adalah hari yang membawa kesialan? Pernah. Lalu apa kata Nabi Muhammad SAW? Beliau pernah ditanya. Su'ila Rasulullah SAW anil ayyam wa su'ila anil arbi'a. Rasulullah ditanya tentang hari-hari, kemudian Rasulullah pun ditanya tentang hari Rabu. Lalu apa kata Nabi? Qala yaumun nahas, yaitu hari Rabu adalah hari kesialan. Lalu sahabat heran bertanya kepada Nabi Muhammad, qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana ya Rasulullah engkau mengatakan bahwa hari Rabu adalah hari kesialan? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aghraqallah fihi fir'aun wa qaumahu wa ahlaka adan wa thamudan. Sesungguhnya pada hari Rabu itulah Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Pada hari Rabu itu juga Allah membinasakan kaum Ad dan kaum Samud. Berarti hari Rabu itu sial bagi orang muslim ke orang kafir? Ibu-ibu pasti tadi itu saya baca udah suuzon tuh. Ngapa pula ni? Hari Rabu hari sial pula. Bukan bagi kita tapi bagi orang kafir. Jadi kalau besok ada yang beranggapan bahwa hari Rabu mendapatkan membawa pada hari suatu kesialan kembali, berarti tidak ubahnya kita kesialan bagi pengikut-pengikut Fir'aun, yang mana pada saat itu Allah tenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Allah binasakan kaum Ad dan kaum Samud. Itu juga terjadi pada hari Rabu. Dan itulah yang dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu masalah yang terjadi ini, kita tuh suka ngikut nenek moyang kita, ya kan? Tradisi, kalau tradisi itu tidak menyalahi perintah Allah dan Rasul, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah menyalahi, ini jawab jadi masalah. Ya, saya ada meneliti tentang apa tradisi-tradisi orang tua dulu, ya, baru dikaitkan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
Ada, memang ada beberapa tempat. Di antaranya misalnya mau dekat waktu maghrib itu anak-anak disuruh masuk karena ada syaitan Ummus Sibyan. Ya, syaitan ini khusus untuk mempengaruhi anak-anak. Maka orang tua dulu kalau sudah mau maghrib anaknya pasti dicari, disuruh masuk orang tua dulu. Sampailah sekarang. Cuma bedanya kalau dulu tu begitu ibu teriak nak masuk, mereka langsung masuk. Kalau sekarang nak tunggu 10 kali baru masuk. Betul lah bu? Ya Allah, pergi dia tengah main HP. Nak belum, terus sikit lagi mak, sikit lagi. Ya, itu bedanya. Ternyata ada dalil, cuma mereka tu tidak bisa mengungkapkan. Saya dulu agak kecil disuruh tepel cecak. Pokoknya asal cecak tu ditepel, kita dapat duit. Dulu tu dikasih 25 rupiah satu cecak tu. Saya terfikir, ya Allah, siana gak cecak ni. Masa harus kita bunuh dia? Apakah disebabkan kotorannya najis nanti begitu jatuh di masjid? Ternyata alasannya bukan itu saja. Ternyata ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis dari Ummu Syarik. Apa kata Ummu Syarik? Umirtu an uqatilal wazagh fa innahu yanfukhu ala Ibrahim. Saya diperintahkan untuk membunuh cecak. Kenapa? Karena cecak itu meniup Nabi Ibrahim pada saat masuk ke dalam api. Cecak itulah. Saya tak tahu cecak model macam mana zaman dulu tu. Ya. Burung hud-hud yang kecil itu membawa air, diketawakan sama hewan yang lainnya. Diolo, untuk apa engkau membawa air sebanyak badan engkau yang kecil itu? Tak akan bisa memadamkan api Nabi Ibrahim. Maka burung itu mengatakan, bukan karena sedikitnya air, tapi kepedulian saya kepada utusan Allah, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim begitu masuk ke dalam api, yang dibaca oleh beliau hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sampai di situ saja dalam hadisnya, sampai di situ. Yang mau lanjut silakan. Saya ini kan lagi jelaskan Nabi Ibrahim. Begitu dimasukkan api, beliau baca hasbiyallah wa ni'mal wakil. Maka Allah perintahkan kepada api. Apa kata Allah? Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau itu sejuk dan aman serta selamat bagi Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim pun ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim ditanya, wahai Ibrahim, saat apakah yang paling engkau rasakan nikmat? Maka Nabi Ibrahim menjawab, di saat saya dimasukkan ke dalam api. Kenikmatan yang begitu luar biasa yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita lihat, Allah membantu. Semua hewan nolong kecuali cecak. Cecak tu ditiupnya api itu supaya semakin membesar. Maka membunuh cecak tu sunnah. Ibu-ibu kalau ada misal budak kecil suruh dia buat ketepel, bunuh cecak-cecak yang ada di rumah. Tak apa-apa, hukumnya sunnah. Maka ibu-ibu sekalian, jangan sampai apa yang terjadi pada Arab jahiliyah dulu terjadi kembali pada kita. Ya. Kadang ada ramalan-ramalan bintang. Ya. Saya ada punya kitab itu pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab kitabnya. Dari luar negeri. Jadi tulisan-tulisan tangan, garis tangan. Saya baca ya. Garis tangan itu.
Ya Allah, kata saya. Tapi tidak pernah saya jawab orang. Ditakutkan ada orang suka nengok tangan orang nanti kan. Tengok garis tangan, oh ini begini, ini begini, ini begini. Oh tengok garis ini, oh begini. Ada orang tangan cuma seputih garis gini. Ya, jangan kita ngambil ramalan-ramalan. Ada lagi ramalan bintang. Oh kalau andai kata dia sio naga, berarti hidupnya tu, rezekinya tu bagus, kan? Andai kata dia ada kelinci, ada apa gitu, ibu-ibu lah lebih tahu tu salah. Ya, bintang-bintang tu. Atau kita meyakini sesuatu pertanda buruk. Misalnya ada burung hantu masuk ke rumah, berarti ada yang mau mati. Iya Bu, ini ajaran jahiliyah dari zaman dulu Bu. Zaman dulu itu kalau ada burung hantu masuk ke dalam rumah mereka, mereka meyakini pasti ada kematian. Astagfirullah. Padahal Nabi Muhammad telah mengajarkan kita, menjelaskan kepada kita. Apa kata Rasulullah? La adwa wala tiyara wala hammah wala safar. Tidak ada suatu penyakit yang menular, tidak ada dampak daripada tiarah. Ya, tiarah itu artinya anggapan sial. Dan tidak ada, kata Nabi, hammah, burung yang membawa dalam suatu kematian, wala safar, dan tidak ada juga safar, kata Nabi. Artinya safar itu bukanlah suatu musibah bagi kita. Ini diucapkan Nabi Muhammad di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita udah belajar, kita umat Nabi Muhammad, maka kita harus optimis. Jangan kita pesimis dengan ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dijelaskan oleh Nabi. Karena kata Rasulullah, la adwa wala tiyara wa yu'jibuni al-fa'l as-salih al-kalimat al-hasanah. Tidak ada adwa, penularan penyakit, dan tidak ada rasa putus asa, kata Nabi Muhammad. Tetapi optimis, alamat yang baik yang saya cintai, yaitu kata-kata yang baik. Maka ibu-ibu sekalian, orang yang bersangka baik dengan Allah, dia akan memiliki suatu pandangan yang positif. Karena kita tahu setiap apapun yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam cobaan dan sebagainya, itu adalah suatu hal yang baik. Apa yang menimpa kita adalah suatu hal yang baik. Orang yang memiliki suatu pikiran positif ketika mereka dihinggap dalam suatu persoalan hidup, ketika mereka merasakan dalam kesusahan, mereka tidak menganggap itu suatu yang susah, tapi hikmah di balik kebaikan diberikan oleh Allah. Apa kata ulama? Jangan katakan kepada Allah kita tu punya masalah, tapi katakan pada masalah bahwa kita tu punya Allah. Maka begitu kita jalan ni pun dalam keadaan tenang, hilang rasa was-was kita, ya. Kita pun tidak membandingkan hari ini dan hari esok bagaimana. Jangan sekali-kali kita membenarkan dalam suatu keyakinan, apalagi seperti anggapan bahwasanya Rabu terakhir adalah bulan Safar. Maka yang harus kita lakukan banyak-banyak berdoa. Doa minta keselamatan dengan Allah. Kita yakin yang menyelamatkan kita sebagai hamba adalah Allah. Kalau kita ingin diselamatkan daripada bala, banyak-banyak sedekah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak daripada bala. Sedekah itu dapat menolak daripada ujian, ya. Yang mungkin kita merasakan itu adalah suatu cobaan, suatu musibah bagi kita. Dengan sedekah itulah dapat menghilangkannya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu sekalian, besok adalah terakhir Rabu daripada bulan Safar. Justru yang kita lakukan adalah perbanyak
ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau biasa ibu-ibu baca Quran 1 juz, besok baca Quran 2 sampai 3 juz. Kalau ibu-ibu biasa zikirnya hanya 1000, besok bisa ditambah dengan 5000 atau sampai 10.000. Lebih banyak kita di Rabu terakhir bulan Safar, karena sesungguhnya ada letak dalam kemuliaan yang Allah berikan di antaranya pada bulan Safar itu. Di sinilah hikmah yang bisa kita ambil pada pagi hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.